Ini ada melati ya, melati, ada jeruk, kelihatan kan? Ada jeruk, kemudian juga ada kerupuk ya, ada kerupuk, kemudian ada udang juga. Nah ini yang suka saya pakai, tapi saya pakai biang, gitu kan? Beli satu-satu baru dioplos. Nah terkait yang barusan saya perlihatkan, ada esen yang benar-benar bisa menjalankan itu semua gitu kan. Tanpa esen ini sesuai saya coba gitu kan, sesuai saya coba itu kurang gitu kan, sambaran ikan itu kurang. Wah gila nih malan. Alhamdulillah guys, kayaknya hilang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Selamat pagi ya. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak beredukasi ya. Jadi hari ini saya ada kesempatan kembali nih membuat inspirasi, edukasi mengenai apa lagi ya, kalau bukan masalah mancing gitu kan. Khususnya mancing di saguling ya, mancing di saguling. Mungkin ini apa namanya, konten saya yang ketiga ya, mengenai edukasi. Yang pertama ya kemarin kan masalah trik ya, trik mancing di saguling. Kemudian edukasi masalah perbedaan antara sambaran sangutan ikan nila dengan ikan sapu-sapu ya. Yang kedua, dan ini yang ketiga, tidak kalah pentingnya gitu kan. Tidak kalah pentingnya, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing mengenai faktor pendukung, bagaimana supaya kita tidak terlalu boncos ya mancing di waduk saguling khususnya. Apa itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu masalah ini ya, masalah esen. Kenapa esen kita harus bahas gitu kan? Karena itu juga faktor pendukung ya, faktor pendukung untuk kita mancing di waduk dimanapun itu, mau di Jatiluhur, mau Cirata, mau Jati Gede. Terlebih-lebih yang saya fokuskan ini di waduk saguling ya, waduk saguling. Nah, saya berada di kesempatan hari ini untuk membahas esen, karena ini faktor penunjang juga buat kita dapat ikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu kan.
kalaupun rekan-rekan atau sobat mancing semua yang sudah pede dengan esennya sendiri dan selalu mendapatkan ikan yang lebih, yang banyak, ya itu juga alhamdulillah gitu. Tetapi saya hanya sharing saja, sharing berdasarkan hasil gitu kan, bukan berdasarkan coba-coba atau berdasarkan edukasi gitu kan. Tetapi selama ini saya menggunakan SN ini tidak terlalu boncos, ya minimal 3 5. Kadang kalau misalkan ikannya kumpul itu akan lebih gitu kan, lebih dari 10 ekor. Lumayan lah, seperti yang kita bahas terdahulu, di saguling itu sudah jago ya. Kalau kita udah mendapatkan 5, bahkan kalau misalkan lebih dari 10 ekor itu udah juara gitu kan. Udah juara. Nah, sobat mancing, sesuai yang saya akan sharekan hari ini dia hasil yang sudah saya alami setelah saya menggunakan SN ini ya. Bisa disimak. Ini dia. Nah, sobat mancing, saya menggunakan SN itu jarang yang sudah jadi ya. Jarang yang sudah jadi, apalagi harganya cukup tinggi ya. Ada yang 300, 500 ribu, bahkan yang 600 ribu ya. Kalau saya lihat bukan apa-apa sih. Jujur saya nggak kebeli kalau harga segitu gitu kan. Harga segitu. Nah, yang selalu saya pakai ini adalah bahan dasar atau biang ya. Kenapa harus biang? Karena biang itu belum tercampur dengan larutan. Ya, mohon maaf, esen-esen yang lagi yang murah di bawah harga 20.000 itu aromanya udah tercampur dengan pelarut ya. Aromanya tidak tidak sudah tidak tercium lagi, misalkan aroma pandan, aroma melati, jeruk dan lain sebagainya itu eh, tidak terlalu tercium karena sudah tercampur oleh pelarut. Nah, sehingga saya suka oplos esen dasar biang. Yang pertama saya pakai untuk ikan nila ya, karena sasaran kita adalah ikan nila. Ini ada melati ya, melati, ada jeruk, kelihatan kan? Ada jeruk, kemudian juga ada kerupuk ya, ada kerupuk, kemudian ada udang juga. Nah, ini yang suka saya pakai, tapi saya pakai biang gitu kan, beli satu-satu baru dioplos. Nah, terkait yang barusan saya perlihatkan, ada esen yang benar-benar bisa menjalankan itu semua gitu kan. Tanpa esen ini sesuai saya coba gitu kan, sesuai saya coba itu kurang gitu kan, sambaran ikan itu kurang. Kenapa? Karena saya membaca juga ya, membaca sampai dipraktekkan karakter setiap ikan gitu kan.
ternyata seleranya beda-beda. Seperti ikan lele gitu kan, ikan lele kan maunya yang asam pekat gitu kan aromanya. Kemudian patin ke asam-asaman, tidak terlalu pekat. Nah, seperti ikan emas itu kan pengen aromanya yang gurih gitu kan. Yang gurih seperti ya susu, keju, eh, anyir-anyir, ya seperti itulah. Nah, untuk nila sendiri itu apa namanya? Doyannya itu ya maunya itu aroma dari tumbuh-tumbuhan, aroma wangi dari tumbuh-tumbuhan. Ya seperti pandan, aroma nangka gitu kan, aroma pisang dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya ekspresikan itu semua sudah saya coba, tetapi tidak terlalu jalan tanpa ada satu esen dasar yang bisa membangkitkan aroma-aroma menjadi satu gitu kan. Apa sih fungsi dari esen tersebut gitu kan? Fungsi dari esen tersebut ya tentu kita tahu ya. Yang pertama mungkin fungsinya kita harus pakai esen itu ya bisa membangkitkan selera makan ikan pertama. Yang kedua untuk pengumpul juga gitu kan, dengan aroma-aroma yang wangi yang disukai oleh ikan, khususnya ikan nila. Tadinya yang lapak kita yang tidak kosong, yang kosong gitu kan, yang tidak ada ikannya, setelah kita bandul ada aromanya ya sehingga kumpul ya. Jadi para angler, para pemancing semua juga sudah pada mengerti lah gitu kan. Makanya ada jenisnya 3 sampai 5 gitu kan. 3 sampai 5 esen yang setiap kita bawa ya. Tambah lagi dosisnya, tambah lagi dosisnya untuk apa ya? Untuk pengumpul ikan tersebut. Ya, oke sobat, kita masuk saja ke topik yang eh, topik yang inti ya. Penasaran, biar penasaran nih gitu kan. Apa sih dasar ikan nila supaya mau makan gitu kan? Sekaligus kita supaya tidak boncos ya, tidak boncos setiap mancing. Nah, ini dia saya akan sharekan ya. Saya akan sharekan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berhasil buat ya sobat mancing semua lah gitu kan. Ya, ini dia bahan dasar dari kombinasi itu semua. Ya, sereh. Sudah saya buktikan minimal saya tidak pernah boncos ya. Bukan tidak pernah boncos, boncos ada ya. Kalau boncos suka ada gitu kan. Tetapi menurut pengalaman, kalaupun banyak sekali gitu kan di pinggir-pinggir yang pakai esen ketika kita mancing, saya belum pernah sampai apa namanya tidak dapat ya. Minimal 3 sampai 5 itu dapat walaupun rakit penuh ya dengan esen sereh ini. Nah, kenapa harus sereh? Ya ini sesuai dengan pengalaman saya gitu kan. Pengalaman dan hasil saya selama mancing di Saguling gitu. Sereh itu berpengaruh sekali ya untuk ikan nila. Jadi selera makannya itu lumayan lah, lumayan tergugah gitu kan si nila itu. Nah, sobat mancing semua, ini sereh
saya sharekan ya, bisa dipakai lumut, bisa dipakai umpan geleng juga, dan bisa dipakai bandul juga. Tetapi ada racikannya juga gitu kan, tidak hanya sereh, ya sobat. Ada racikannya. Jadi simak baik-baik racikannya apa aja. Untuk lumut sobat, mudah-mudahan sih berhasil ya untuk sobat semua. Untuk lumut sereh ya, sereh dicampur dengan ini melati, kemudian jeruk ya, cuma itu aja 3. Kalau saya gitu kan, untuk lumut ya, baik lumut busa ataupun lumut air, itu nggak masalah. Itu hasilnya pasti ada sesuai dengan saya mancing gitu kan. Apalagi ikan kalau sudah kumpul itu pastilah dapat gitu kan. Nah, kemudian untuk umpan sendiri saya sharekan juga, mudah-mudahan bisa cocok juga ya dengan spot-spot yang lain gitu kan. Untuk umpan saya kombinasikan sereh juga, umpan geleng ini ya. Yang ketiganya udang, dan yang keempatnya yaitu kerupuk ya. Ini untuk umpan geleng. Bandul juga sama, bisa gitu kan. Bandul juga bisa dicampur dengan ini. Nah, hasilnya pun lumayan ya sobat. Dengan catatan nih, sobat mancing semua harus beli biang semua ya. Jangan tercampur atau terkontaminasi dengan yang lain. Murni gitu kan. Apalagi untuk melati, kemudian untuk jeruk, kemudian ya udah ya, melati sama jeruk ya. Melati sama jeruk sobat mancing bisa beli di parfum refill yang benar-benar asli gitu kan. Asli aroma jeruknya itu asli, aroma melatinya itu untuk campuran lumut. Mudah-mudahan dengan video ini apa salahnya gitu kan, apa salahnya kita mencoba dengan SN-SN yang memang murah meriah gitu kan, murah meriah ya, dengan modal mungkin sereh 15.000, kemudian juga udang dan yang lainnya hanya harga paling mahal itu 15.000 satu per botol, atau per berapa mil ya, 10 mil atau 5 mil juga nggak apa-apa lah. Yang terpenting takarannya menjadi satu aja. Seperti satu botol ini bisa 2 kali bikin ya, 2 kali bikin dengan serehnya ya sekitar segini aja. Jadi dominan serehnya diperbanyak aja ya, serehnya diperbanyak supaya aromanya keluar. Kalaupun itu ada kombinasi daging ataupun udang ataupun kerupuk, itu bisa inilah bisa setengahnya. Jadi satu botol gini bisa dibagi 2 gitu kan, dibagi 2. Jadi 2 kali racikan gitu. Nah, untuk apa namanya, takaran di lapak ya,
di spot itu kita bisa estimasi dulu ya, karena tiap spot itu kan beda-beda ya, tiap tiap spot itu kan beda-beda dengan cuaca, kemudian dengan kondisi air, pH-nya seperti apa. Ya, sobat bisa edukasi dulu dari mulai 3 tetes, 5 tetes sampai 10 tetes. Kalau sudah kalau sudah dikombinasikan esen tersebut ya, baik itu mau lumut ataupun geleng. Terlebih kalau misalkan bandul sendiri bisa 10 sampai 15 tetes. Kenapa? Ya itu untuk mengundang ikan ya, supaya ikan terkumpul gitu kan. Itu fungsinya tetesan diperbanyak. Nah, sobat mancing, mungkin itu aja sharing mancing kali ini gitu kan. Mudah-mudahan sih apa salahnya untuk mencoba gitu. Kalaupun tidak cocok dengan hati ataupun beda dengan pembicaraan kita hari ini, ya saya mohon maaf ya. Mohon maaf karena saya juga samalah manusia dan banyak kekurangan, banyak kesalahannya. Tetapi saya hanya share saja menurut pengalaman selama saya mancing, dan dengan penunjang esen seperti ini ya, minimal ya kita dapatlah gitu kan, tidak terlalu boncos gitu kalau setiap mancing. Terima kasih sobat, mohon maaf untuk para senior yang ahli esen juga, mohon jangan dibully ya, karena ini hanya berbagi ilmu saja sesuai dengan pengalaman dan hasil ya, sesuai dengan pengalaman dan hasil. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat ya. Tetap kita lestarikan mancing, tetapi di sela-sela tidak sibuk. Kalau sibuk jangan mancing gitu kan. Utamakan dulu keluarga ya dan pekerjaan gitu kan. Yang baru melihat video ini, yang baru bergabung, tolong di share ya, like komennya. Oh ya, saya lupa, tolong komennya diperbanyak. Kita kan judulnya sharing di sini ya, sharing. Kalaupun misalkan ada ilmu-ilmu dari rekan-rekan semua, sobat mancing semua, silakan di share, di komen di kolom komentar YouTube saya, supaya kita semua di sharing ini dapat ilmu ya, dapat ilmu yang memang bermanfaat. Itu aja mungkin videonya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.